Penduduk Thaif menolak dakwah beliau. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan di sana, mereka juga menolak. Bahkan mereka menyakiti beliau dengan melempari batu. Zaid melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga banyak sekali luka di kepalanya. Selama 10 hari, dakwah beliau disambut dengan cara seperti itu hingga mereka mengusir beliau. Menyikapi hal itu, beliau hanya bisa berdoa kepada Allah Ta'ala agar kaum tersebut diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Istri Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha, pernah bertanya kepada Nabi, "Pernahkah engkau mengalami suatu hari yang lebih berat daripada waktu perang Uhud?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku sudah mendapatkan apa yang pernah kudapatkan dari kaummu. Namun yang paling berat adalah saat di Aqobah, yaitu aku menyeru kepada Abdi Zalail bin Abdi Kalal, namun ia menolak apa yang kukehendaki. Maka aku pun pergi dengan muka muram dan sedih. Setelah tiba di Karen Al-Manazil, aku menengadahkan muka ke atas yang di sana ada segumpal awan yang melindungiku. Aku memandang ke awan itu yang di sana ada Jibril. Dia berseru kepadaku, 'Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan apa yang mereka lakukan terhadap dirimu. Allah Ta'ala telah mengutus seorang malaikat penjaga gunung agar engkau menyuruhnya menurut apapun yang engkau kehendaki.' Lalu malaikat penjaga gunung itu berseru kepadaku dan mengucapkan salam, kemudian berkata, 'Wahai Muhammad, itu sudah terjadi, dan apa yang engkau kehendaki? Jika engkau menghendaki untuk meratakan Asyabaini, tentu aku akan melakukannya.'" Tuh, dengar. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Sebaliknya, aku berharap Allah SWT agar dia mengeluarkan dari kalangan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan." Alhasil Rasulullah merasa tentram kembali hatinya karena adanya pertolongan dari Allah secara gaib dan dari atas 7 langit. Seperti yang terjadi terhadap beliau saat berada di lembah kurma untuk beristirahat, Allah Ta'ala mengirimkan kepadanya sekumpulan jin sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29-31 dan surat Al-Jin ayat 1-15. Dengerin lah yang betul. Nih, kehadiran jin yang diutus oleh Allah tidak diketahui oleh beliau sendiri. Peristiwa ini merupakan bentuk pertolongan Allah melalui alam gaib, ya. Ini menambah semangat baru bagi diri beliau di dalam berdakwah. Nih, jadi apa tadi surat Al-Ahqaf ayat 29-31 sama surat Al-Jin ayat 1-15. Kehadiran jin yang diutus oleh Allah, ya, diingat ya. Surat Al-Jin ayat 1-15 sama surat Al-Ahqaf ayat 29-31. Ini adalah pertolongan Allah melalui alam gaib. Nih, pertolongan Allah melalui alam gaib. Nah, untuk memasuki Mekah, beliau meminta jaminan perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi. Di bawah perlindungannya, beliau dapat bergerak dan terhindar dari kejaran Abu Jahal. Suatu ketika Abu Jahal menginterogasi Al-Mut'im, "Apakah engkau hanya sekedar memberi jaminan perlindungan atau menjadi pengikutnya, yakni masuk Islam?" "Aku hanya memberi jaminan perlindungan," jawab Al-Mut'im. "Kalau begitu kami akan melindungi siapa saja yang engkau lindungi," kata Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa teringat perlindungan yang diberikan oleh Al-Mut'im. Diingat-ingat ya Bibah, yang memberi perlindungan tadi siapa? Ketika dia Al-Mut'im, ketika dia berada di Mekah, beliau meminta jaminan perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im, ya, diingat-ingat Al-Mut'im. Andaikan Al-Mut'im masih hidup, lalu dia meminta kepadaku untuk mengasihani para tawanan ini, tentu aku akan menyerahkan urusan mereka kepadanya. Tuh, Rasulullah itu selalu ingat dia kebaikan Al-Mut'im itu, Bibah. Al-Mut'im, ya, diingat-ingat dia siapa, Bibah? Al-Mut'im. Jadi ketika di Mekah, siapa yang menolong, yang memberi jaminan kepada Nabi Muhammad?
Al-mut'im.